Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, baiklah Bapak Ibu, sebentar saya akan menyampaikan. Di sini saya sedang mendesiminasikan atau sosialisasi mengenai budaya positif. Dan kebetulan ini saya dapat materinya di pendidikan CGP yang sedang saya jalani sekarang. Dan ini juga berhubungan dengan sekolah penggerak yang memang kita juga adalah sekolah penggerak, dan berhubungan juga dengan ketika kami mengikuti diklat bersama Pak Charlie, bahwasannya beliau menyampaikan agar kita harusnya sudah melaksanakan ini, gitu ya. Nah, jadi setelah kami berbincang dengan kepala sekolah, ini kita mulai dari semester genap ini. Jadi nanti ada dia budaya positif, beberapa poin yang harus kita laksanakan. Jadi nanti dia budaya positifnya itu nanti ada 6 atau 7. Jadi nanti kita akan melaksanakan ada 2 seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, itu harus dilaksanakan. Ya, harus dilaksanakan. Dan itu nanti nampak dari video bahwasannya memang sudah melaksanakan seperti itu. Jadi artinya materi yang saya sampaikan ini sangat penting. Saya rasa Bapak Ibu sudah kenyang ya semua, ya kan? Sudah bisa konsentrasi ya. Dan satu lagi Bapak Ibu ya, dan sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah juga, setiap rapat kita nanti katanya akan berganti-gantian berbicara di depan ini. Nah, saya hari ini sebelumnya saya juga, dan kebetulan ini harus disampaikan, jadi saya sampaikan. Nanti setelah ini Bu Risa, bulan depan nanti Bu Rosa, dan begitulah seterusnya. Jadi semua bergantian berdiri di depan ini. Baiklah Bapak Ibu, selamat siang untuk kita semuanya. Ya. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan mengenai budaya positif, ya. Nah, jadi apa yang akan kita mau pahami dari budaya positif ini? Jadi ini kan ada di sini kata budaya. Jadi artinya budaya itu sudah menjadi kebiasaan. Artinya menjadi kebiasaan kita setiap hari seperti itu. Contoh, kalau di sekolah kita sudah sebenarnya budaya positif ini sudah kita laksanakan. Di mana setiap hari Senin kita upacara bendera, hari Selasa kita itu ada literasi, hari Rabu baca senyap, Kamis storytelling, Jumat itu ada Jumat religinya, ada kemudian lagi kebersihan, ada senam, dan ada Sabtu kreasi. Kalau ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, ketika saya berbagi dengan sekolah yang lain, malah sekolah-sekolah yang lain itu mereka sangat kagum dengan sekolah kita. Mereka tidak menyangka gitu, kok sekolah ibu bisa padat kali kegiatannya mulai Senin sampai Sabtu itu terisi seperti itu. Dan mereka heran kenapa bisa sekolah kita ini setiap hari bisa berbaris setiap hari. Jadi saya sampaikan di situ, kami saling berbagi di sekolah masing-masing, kita itu baris setiap hari. Mereka heran, kok bisa ya Bu? Ya bisa. Jadi ternyata apa yang sudah kita lakukan di sekolah kita ini, Bapak Ibu, bisa diacungkan jempol atau diapresiasi. Tentu memang mereka heran, berarti guru-gurunya kreatif ya. Iya. Dan memang itulah bersyukurnya kita di SMP Negeri 2 Beringin 1 Atap ini, walaupun sekolah kita kecil, kita guru-gurunya kreatif, dan kebetulan memang semuanya guru-gurunya masih muda dan energi. Ya. Nah, jadi yang mau kita pahami dari budaya positif itu, nanti kita lihat di sini disiplin positif dan kebijakan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Oke. Pasti dari yang saya paparkan di sini, pasti Bapak Ibu ada bahasa atau kalimat yang masih baru didengar, ya. Nah, saya juga seperti itu sebelumnya, namun setelah dipelajari nanti kita pahami, oh ternyata ini, dan bahkan mungkin kita sudah pernah melaksanakannya. Nah, yang pertama kita mau lihat dulu, yang pertama itu adalah disiplin positif.
Oke, yang pertama adalah disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif. Nah, jadi artinya di sini Oke, jadi ini di sini Bapak Ibu ya, kita lihat disiplin positif dan kebajikan universal ya. Jadi di sini seseorang itu memiliki disiplin diri, berarti mereka itu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Jadi di situ ada kata kuncinya Bapak Ibu. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal. Dan di situ kata kuncinya Bapak Ibu, disiplin positif itu harus lahir dari motivasi intrinsik. Kalau dikatakan intrinsik, berarti itu motivasi dari dalam diri. Nah, jadi artinya ketika seorang anak ya atau kita sendiri pun melakukan sesuatu hal, jangan karena takut karena atasan misalnya. Contoh misalnya kita kan saya hari ini nggak terlambat lah, nanti kayaknya kepala sekolah datang gitu kan. Berarti itu adalah motivasinya ekstrinsik dan intrinsik. Berarti ketika saya mengerjakan tugas saya, karena memang ini sudah tanggung jawab saya seperti itu. Nah, jadi kita diharapkan sebagai pendidik, sebagai guru di kelas harus bisa kita membuat siswa itu, mereka itu disiplin, tapi karena motivasinya intrinsik dan dalam diri mereka. Jadi ketika mereka agar tidak terlambat datang ke sekolah, itu harus dari dalam dirinya. Oh iya, saya harus berangkat ke sekolah, jangan sampai terlambat. Jadi itulah namanya motivasi intrinsik. Jangan sampai misalnya anak-anak kita hadir, kalau yang pada umumnya kita lihat siswa-siswa datang ke sekolah itu terlambat, atau misalnya oh hari ini hari Senin ya, nanti saya kena razia oleh wakil kesiswaan ini Bu Rosa gitu kan. Berarti itu motivasi ekstrinsik di situ si anak. Takut kena marah, takut nanti kena hukum, nah gitu. Takut nanti dipulangkan atau takut DO atau takut nilainya rendah. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Nah, diharapkan kita di sini sebagai pendidik bisalah kita menciptakan anak-anak mereka itu memiliki motivasi intrinsik yang dari dalam diri mereka seperti itu. Nah, di situ ada kata-kata Bapak Ibu kebajikan universal ya. Kebajikan universal itu yang sudah kita terapkan selama ini. Itulah dia berkarakter. Yang berkarakter itu adalah apa? Bertanggung jawab. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Berkebinekaan global, religius, mandiri. Itulah dia dikatakan kebajikan universal. Jadi diharapkan dengan anak-anak itu disiplin positif, maka anak-anak memiliki nilai kebajikan universal. Anak-anak itu nanti berkarakter, yaitu mereka bertanggung jawab. Jadi ketika siswa melihat ada sampah, ya kan, melihat ada sampah di kelas, mereka sudah langsung mengambil sampah ini, membuang pada tempatnya. Di situ mereka adalah bertanggung jawab. Jadi tidak perlu harus disuruh oleh guru, tidak perlu intrinsik ya Bapak Ibu ya. Nah, itulah untuk yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada di sini teori motivasi perilaku manusia. Motivasi itu berarti apa yang membuat kita melakukan sesuatu hal. Nah, contoh di sini ada tiga. Contoh misalnya yang sering kalau kita sebagai guru kan, kalau kita sebagai guru nih misalnya RPP-nya dikumpulkan deadline-nya tanggal 20 bulan Februari misalnya. Contoh kalau saya tanya misalnya Bu Asni, kira-kira Bu Asni teori motivasi mana lah yang Ibu pilih dari yang tiga ini? Kalau misalnya nih kan RPP-nya dikumpul ya Bu tanggal 2 Februari, kira-kira Ibu mengumpulkan RPP itu, motivasi Ibu itu yang mana? Yang nomor? Iya. Yang pertama coba kita lihat ya, atau mungkin kita sendiri pernah melakukannya ya kan? Ternyata manusia itu ada tiga teori motivasinya sehingga perilaku kita seperti itu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kurasa kita sendiri pernah seperti itu kan? Nanti kena ini daripada masuk bimbingan Bapak Kepala Sekolah,
daripada masuk ruangan kepsek, daripada nanti dibuat yang belum mengumpul ya kan. Itu adalah yang pertama kita untuk menghindari hukuman, ya, untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, ada juga seseorang itu melakukan sesuatu hal atau melakukan pekerjaan apapun, dia itu pengen mendapatkan imbalan atau penghargaan, agar dipuji, agar dibilang bagus gitu kan. Pokoknya biar dia dibilang oke, biar dia dibilang yang nomor satu. Itu ada motivasi dari dalam dirinya. Nah yang ketiga, ketika seseorang melakukan sesuatu hal itu karena memang dia menginginkan untuk menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang sudah dipercaya. Jadi dari tiga motivasi perilaku manusia ini diharapkan baik kita sebagai pendidik, sebagai guru ataupun siswa, kita harapkan mereka itu bisa di level yang nomor 3. Jadi mereka itu melakukan apapun itu memang karena yang memang lahir dari dalam dirinya sendiri, tanggung jawab kepada dirinya sendiri gitu. Nah jadi bukan karena ingin agar dapat imbalan atau biar dibilang dapat penghargaan gitu kan, atau misalnya untuk menghindari hukuman. Tapi kalau pada umumnya, ya kan, kalau di kelas yang sudah dijalani lah, contoh Bu Poni, kira-kira siswa yang Ibu hadapi dari tiga motivasi ini, siswa yang Ibu jumpai, yang nomor berapa sering Bu? Nomor 1 ya. Nah itulah, makanya itulah tugas kita sebagai pendidik, bagaimanalah caranya. Dan saya sendiri juga masih sama seperti itu juga ya. Yang saya jumpai di kelas masih teori motivasi yang nomor 1 sering. Mereka itu melakukan mengerjakan tugas, melakukan diam di dalam ruangan, pasti itu hanya karena itu aja, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, atau misalnya seperti Bu Lisa kan, ketika dia masuk ke kelas, pasti siswanya udah tahu ini. Oh nanti daripada disuruh aku mencatat 50 kali saya tidak apa itu Bu? Nah itulah jurus jitu dari Bu Lisa ya kan. Nah jadi ketika dalam benak siswa itu, oh ini nih Bu Lisa masuk, udah mereka tertib. Ketika sama guru yang si B masuk, bisa mereka ribut ya kan? Kan ada seperti itu anak-anak kan. Jadi anak-anak ini mereka masih belum intrinsik dari dalam diri. Nah itulah tugas kita sebagai pendidik, bagaimana caranya agar ya kita sendiri juga sih sebenarnya ini nggak hanya untuk siswa, kita sendiri pun dalam melaksanakan tugas kita ataupun siswa di dalam kelas, kita harap mereka itu motivasi mereka itu adalah yang nomor 3. Jangan karena hanya untuk menghindari hukuman, atau jangan juga kita melakukan tugas kita hanya untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Oke Bapak Ibu ya. Nah itulah yang untuk nomor 2. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu, inilah dia Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi. Inilah mungkin nanti yang harus kita terapkan di dalam kelas kita masing-masing. Ini harus kita terapkan ya. Nah ini keyakinan kelas. Nah sebenarnya ini bahasanya diganti. Tidak ada jadi keyakinan kelas itu dulunya itu sering disebut ke peraturan kelas ya. Misalnya peraturan, contoh nih Bu Risa, ini di kelas 93, dia membuatlah di sini kan peraturan kelas 93. 1, tidak boleh ini. Ketika contoh Bu Risa, ketika Bu Risa membuat peraturan, itu ada nggak Ibu melibatkan siswa? Ada Bu? Atau misalnya hanya Ibu sendiri misalnya mengetik langsung, tidak boleh ribut, tidak boleh ini, baru langsung Ibu tempel? Ibu melibatkan siswa atau bertanya kepada siswa enggak? Peraturannya apa aja nak? Seperti itu kah? Atau langsung Ibu sendiri? Yang biasanya melibatkan siswa ya. Kalau misalnya Bu Silvi sebagai wali kelas, kalau buat peraturan lah, pasti kan biasanya kan kalau wali kelas kan di situ pasti kan buat peraturan ya kan. Kira-kira wali kelasnya kah yang langsung, oke, peraturan ketika saya masuk adalah 1, 2 sampai 10, atau pernah nggak siswa itu dilibatkan? Bagaimana anak-anak ketika nanti kita belajar harus begini, atau menurut si A bagaimana? Kira-kira Bu Silvi gimana caranya? Kalau saya biasanya sesuai kondisi, ada yang saya sendiri yang langsung membuat peraturan, ada juga peraturan yang memang harus melibatkan siswa. Melibatkan siswa ya. Kalau Mem Surati? Peraturan yang kita buat untuk kelas, kemudian saya wali kelas 92 ya, itu kita inginkan pendapat dari siswa juga, ya kan? Baru apa yang kita sepakati
untuk kita membuat peraturan yang ada di kelas kita memulai pembelajaran. Oke, terima kasih ya Bu. Iya, bagus lah ya. Berarti sebenarnya tanpa kita pelajari pun ternyata kita sudah menerapkannya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dulu itu namanya peraturan. Jadi itu sekarang ini kalau di sekolah penggerak kurikulum merdeka itu tidak menggunakan kata-kata peraturan lagi. Jadi kalau dikatakan peraturan berarti seolah-olah ini aturannya, titik, tidak ada lagi. Berarti yang membuat itu adalah si pribadi si guru itu aja. Jadi di sini namanya sekarang Bapak Ibu adalah keyakinan kelas. Jadi nanti ini semester genap, setiap wali kelas Bapak Ibu harus membuat keyakinan kelas. Jadi nanti keyakinan kelas ini itu tidak dibuat misalnya hanya diketik di selembar kertas baru di print, bukan. Itu nanti Bapak Ibu caranya adalah anak-anak itu nanti boleh misalnya dibagi kelompok. Contoh ini kelompok A, ini kelompok B, itu kelompok C, boleh seperti itu. Baru nanti setiap kelompok kita kasih tahu Bapak Ibu stick note kan, yang berwarna-warni itu, kertas yang warna-warni. Tahu stick note kan Bapak Ibu? Nah, kita bagi stick note-nya. Jadi kita biarkanlah anak-anak itu menulis apa yang mereka inginkan agar kelas itu, misalnya contoh kelompok A, oke silakan kelompok A buat dulu keyakinan kelasnya, kelompok B, kelompok C gitu kan. Baru nanti kita buat di sini karton di depan. Karton itu silakan kelompok A menempelkan keyakinan kelas yang mereka inginkan, ditempellah di sini. Kelompok C silakan menempel di sini seperti itu. Nah, itulah yang menjadi keyakinan kelas di kelas 92 yang oleh wali kelasnya Mem Surati gitu. Begitu juga dengan Bu Risa. Jadi artinya keyakinan kelas itu adalah lebih tinggi lagi dari peraturan. Keyakinan itu berarti yang mereka yakini itu bahwasannya ketika belajar tidak boleh makan, nah gitu. Atau misalnya yang mereka yakini kalau belajar itu jangan mengganggu teman, itu kan keyakinan kelas itu dia. Tapi keyakinan kelas itu harus bersama-sama, dibuat bersama siswa, sehingga mereka yang membuat, ya mereka juga harus sepakat untuk melaksanakan keyakinan kelas itu, begitu ya. Jadi ketika nanti anak-anak mereka melakukan kesalahan, karena memang tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah ya kan, pasti. Tapi dari kesalahan anak-anak bisa belajar seperti itu. Jadi kita nanti tinggal bertanya aja, coba kita lihat sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita, seperti itu misalnya. Contoh misalnya di kelasnya Mem Surati ya kan. Nah misalnya di situ ada Siti Jahara. Nah misalnya Siti Jahara pernah satu minggu absen. Udah, kira-kira bagaimana Siti Jahara? Bagus nggak yang kamu lakukan itu? Coba sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Seperti itu dia. Karena keyakinan kelas itu sudah dibuat seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu nggak hanya ditulis tangan ya. Jadi dia dibagi stick note-nya, baru ditempelkanlah di karton tadi, baru kemudian itulah ditempellah di dalam kelas. Dan itu tidak hanya di stick note juga, boleh bentuknya agak cantik, nanti saya tunjukkan Bapak Ibu ya. Itulah untuk keyakinan kelas ya. Oke, selanjutnya yang selanjutnya, nah ini dia kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi ternyata manusia itu kebutuhan dasarnya ada manusia ini kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup itu ya makan, minum, itu kebutuhan bertahan hidup ya. Seperti yang kita laksanakan tadi, kita baru makan, bertahan hidup itu kan. Itu merasa kita udah paham. Nah, kemudian ada lagi kebutuhan mendapatkan cinta dan kasih sayang, ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita sebagai seorang pendidik, sebagai guru harus bisa memahami apa sebenarnya kebutuhan yang diinginkan oleh si anak. Contoh, di kelas kita masing-masing pasti kan memiliki, contoh di kelasnya Bu Wahyuni ya kan, nah ini yang paling cocok. Contoh, di kelasnya Bu Wahyuni, Siki memang siswanya, 84 ya Bu ya, yang terkenal ya kan. Nah, 84 ini, coba dulu, tapi mungkin ini teori ya kan, prakteknya ya, tapi setidaknya kita teorinya tahu lah dulu ya kan. Coba dulu kita pahami, kira-kira anak ibu yang 84 ini kebutuhan dasar mereka apa? Sebenarnya mereka itu kenapa bisa ribut? Apakah mereka memang lagi butuh kasih sayang? Siapa tahu di rumah dia itu kurang kasih sayang dari orang tuanya,
tidak ada teman mungkin di rumah, sehingga dia di kelas membuat keributan gitu, membuat keributan. Biasanya anak yang seperti itu berarti dia butuh kasih sayang gitu. Nah, ada juga nanti anak misalnya di kelas dia tuh sikit-sikit dia tunjuk tangan. Contoh kayaknya si di kelas 92 lah, Lorenanda ya. Dia tuh sering tunjuk tangan. Kalau saya masuk kayaknya dia sering tunjuk tangan. Padahal nanti yang dijawabnya itu kurang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di situ berarti dia kebutuhannya apa? Kebutuhan penguasaan. Penguasaan itu artinya dia mau menunjukkan bahwasanya dia itu mampu. Ini aku mampu, aku bisa tampil, aku bisa berbuat ini. Ternyata anak itu bukan cuma anak, kita sendiri juga sebagai manusia itu dia kebutuhan dasar kita. Ada dia yang memang kebutuhan kita penguasaan, pengen tampil, pengen menunjukkan kebolehan kita, pengen menunjukkan itulah ternyata manusia itu ada kebutuhannya di situ. Tadi ada juga kebutuhan anak itu tadi butuh kasih sayang, butuh perhatian. Jadi sehingga mungkin anak-anak itu bisa ribut, ganggu teman kan. Kemudian ada lagi anak-anak kesenangan, kebutuhan kesenangan. Ada misalnya contoh kayak Bu Rosa ya kan. Bu Rosa suka misalnya foto-foto. Nah itu berarti bisa jadi itu adalah kebutuhan kesenangan. Kesenangannya adalah misalnya selfie. Jadi ternyata Bapak Ibu ya. Nah ternyata manusia itu dia ada kebutuhannya. Jadi di sini kita harus bisa memahami anak-anak di dalam kelas. Kita sebagai seorang pendidik harus bisa memahami Bapak Ibu. Oh ternyata anak ini lagi kebutuhannya kesenangan. Dia lagi butuh kesenangan seperti itu. Kemudian lagi Bapak Ibu yang terakhir adalah kebutuhannya kebebasan ya. Contoh misalnya seperti Bu Rike ya. Kalau Bu Rike misalnya Bapak Ibu ini misalnya suka naik gunung atau misalnya jalan-jalan ke alam, berarti itu adalah kebutuhannya adalah apa? Kebebasan gitu. Dia kebebasan. Misalnya kalau kayak Bu Nuri, kira-kira kebutuhan ini kayaknya sering di kesenangan ya, kesenangan. Ibu ini kalau ibu ini sepertinya kebutuhannya kesenangan, pengen ya itu. Kalau Bapak Kepala Sekolah kira-kira ada yang tahu kebutuhannya apa? Tapi kalau saya menilai Bapak ini kebutuhannya adalah penguasaan. Karena Bapak itu tampil sering juara. Jadi Bapak ini seperti tadi lah ya, bisa dia main gitar. Itu sedang menunjukkan bahwasanya Bapak ini bisa mampu gitu. Jadi Bapak ini kebutuhannya penguasaan. Kebutuhan Bapak ini penguasaan. Iya. Sini Pak, nggak ada apa. Bisa, satu orang bisa, semuanya pun bisa. Hanya saja ada dia setiap pribadi itu ada yang lebih menonjol gitu. Jadi sama dengan siswa kita dalam kelas. Nanti misalnya anak ibu inilah, sama dengan anak ibu yang paling baik di ya, contoh misalnya si Adeo kan. Coba dulu ibu sebagai wali kelas boleh kira-kira sebenarnya dia lagi butuh kebutuhan apa sih dia gitu. Apa misalnya boleh iya, siapa tahu dia misalnya orang tuanya yang broken home, berarti dia lagi butuh kasih sayang. Jadi ketika kita bisa memberikan kebutuhan itu kepada si anak ya, maka mereka pasti akan senang kan gitu kan. Nah itulah dia. Jadi tugas kita sebagai pendidik harus bisa Bapak Ibu memahami kebutuhan dasar manusia ini tadi. Nah itu. Tunggu dulu ya Bu, nanti dulu ya Bu. Bu apa yang silakan Bu. Silakan berdiri Bu. Bisa ditambah jadi 6. Dek, foto sambil foto ya. Spesial yang ada di video makanya banyak. Oh, satu Pak, cukupnya satu nih Pak. Ini kan ada kebutuhan dasar manusia, ada berapa? 5. Nah kalau sama
jawabannya. Bertahan hidup pasti lah. Oke, baik. Ya, terima kasih ya Bu. Tapi ini kebutuhan dasar manusia ini sudah sesuai dengan kata ahli, dan menurut saya tidak sesuai dengan kata ahli pun kita pasti mengakui bahwa dari namanya manusia pasti memiliki membutuhkan yang kebutuhan ini semuanya. Tidak mungkin dari semua kebutuhan ini tidak mereka butuhkan. Apalagi contoh yang nomor 1 ya, kebutuhan bertahan hidup itu udah pasti ya. Makan, minum itu udah pasti.